Kembali lagi dengan Kakak Lilis dalam video mengelola kelas dan memberikan variasi. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kasih Allah menyelamatkan umat manusia. Nah anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian maju untuk pimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang berani? Kakak Ama, ayo maju silahkan. Nah anak-anak, kita akan mulai materi kita, namun Ibu minta anak-anak dapat membagi diri dalam dua kelompok besar. Nah anak-anak dapat membagi diri dalam dua kelompok besar dalam waktu 2 menit dari sekarang. Tolong jangan ribut ya, agar tidak mengganggu kelas-kelas yang lain. Ayo silahkan bergegas. Nah anak-anak sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Kelompok yang pertama Ibu bagi agar kelompok yang pertama membahas tentang pengertian atau konsep kasih Allah menyelamatkan umat manusia. Yang kedua yaitu anak-anak, kelompok yang kedua yaitu kalian membahas tentang alasan kenapa Allah menyelamatkan umat manusia. Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya selama 30 menit. Pas kok anak-anak, atau masih kurang? 30 menit itu kurang. Oke. Kalau kurang Ibu kasih 1 jam, dan 1 jam berikutnya kita pakai untuk presentasi. Oke, siap. Anak-anak mulai mengerjakannya dari sekarang ya. Nah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas dan juga sudah selesai mempresentasikan hasil tugas yang Ibu berikan. Nah anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang pengertian kasih Allah dan juga alasan mengapa Allah menyelamatkan umat manusia. Nah pengertian kasih Allah sendiri yaitu merupakan bentuk cinta kasih yang tidak terbatas dan tidak berdasarkan pada kebaikan manusia. Nah Allah mengasihi manusia dengan cara yang sempurna, sehingga Allah memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai jalan penyelamat bagi manusia yang berdosa. Nah itu merupakan pengertian dari kasih Allah. Nah yang kedua adalah alasan mengapa Allah menyelamatkan umat manusia. Nah anak-anak, ada 3 alasan mengapa Allah menyelamatkan umat manusia. Yang pertama adalah bentuk kasih karunia dan belas kasihan Allah. Anak-anak dapat baca dalam kitab Efesus 2 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Allah menyelamatkan umat manusia karena kasih karunia dan belas kasihannya. Dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima menyatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena Allah yang kaya dalam belas kasihan. Yang kedua adalah pemulihan hubungan dengan Allah. Itu anak-anak dapat baca dalam kitab 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18. Nah dalam kitab Korintus 2 Korintus ayat 5, pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18 itu menyatakan bahwa Allah ingin memulihkan belas kasihan, memulihkan kembali hubungan yang terganggu antara manusia dengan Allah. Nah melalui Yesus Kristus manusia dapat bersekutu kembali dengan Allah dan mengulangi perdamaian yang datang melalui keselamatan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penebusan dari dosa. Anak-anak dapat baca dalam kitab Roma 3 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Dalam kitab Roma ini mengajarkan bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa, dan kebangkitan Yesus Kristus menghapus dosa manusia dan membuka jalan pengampunan bagi manusia. Nah anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu depan. Ibu harap
semuanya dapat berpartisipasi seperti yang tadi ya. Ada yang mengerjakan tugas, ada yang berpresentasi di depan. Nah, ini adalah salah satu bentuk apresiasi yang Ibu berikan bagi kalian. Terima kasih. Shalom.